Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, shalom untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Ya semoga baik-baik saja. Ini menjelang buka puasa saya bikin konten ini ya, dan nanti sebentar bagi Anda yang nanti berbuka, selamat berbuka tentunya. Dan ini ada kabar yang baik tentunya buat teman-teman semua. Ya, kabar ini perlu saya sampaikan ya, info ini karena ini ditunggu oleh banyak penggemar timnas kita yang sebentar lagi akan bertarung melawan Australia dan Bahrain di antara tanggal 20 dan 25. Oke, info pertama saya akan bilang bahwa menjelang pengambilan sumpah di BRI Italia di Roma, itu Emil Audero sudah siap karena dia pada hari Sabtu bermain melawan Sampdoria. Setelah melawan Sampdoria dia akan langsung ke Roma. Karena Palermo itu di pulau. Saya pernah ke sana tuh tahun 90 ketika meliput Piala Dunia di Italia. Saya datang ke dua pulau ini yang berdekatan, satu Cagliari, satu Palermo. Ya, dan Palermo ini kota kita tahu pertama. Ya, ini kotanya Sisilia. Para gangster-gangster dari sana yang kita nonton film-film itu. Nah, Emil bermain di situ, di Serie B, dan dia sudah bersiap untuk pengambilan sumpah. Nah, tim dari Kementerian Hukum sudah siap-siap berangkat. Ya, kalau nggak salah hari ini atau besok paling lambat mereka sudah dijadwalkan untuk berangkat, tapi mungkin tidak dengan menteri ya. Supratman Andi Adgas, Menteri Hukum mungkin tidak akan ikut, mungkin sekjennya akan ikut dan beberapa staf yang akan berangkat untuk pengambilan sumpah. Di sana juga kan KBRI sudah siap tentunya. Nah itu teman-teman, kabar bagi Emil dan tim dari Kementerian Hukum. Dari PSSI pasti ada, mungkin Bang Arya akan ikut kalau nggak salah ya. Sana ada wakil dari Exco PSSI yang akan menyaksikan juga pengambilan sumpah, bukan saja Emil tapi juga ada Joe Pelupesi dan ada Dean James. Nah setelah Emil bermain melawan Sampdoria pada hari Minggu itu masih ada jadwal sebenarnya. Karena ambil sumpah ini kan direncanakan hari Senin, ya tanggal 10. Kemudian Dean James masih akan terlibat, ini menarik. Dia akan berhadapan langsung dengan Calvin Verdong, Nijmegen pada hari Minggu malam. Mereka 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Di sana masih sore, dan duel ini menarik, bermain di markasnya Calvin Verdong. Nih, dua-duanya kan kita tahu fullback. Calvin Verdong sudah menjadi langganan di tim nasional. Ya, dan sementara Dean James akan diambil sumpah dan menjadi warga negara Indonesia, juga menjadi pesaing utama bagi Calvin Verdong. Dia bermain di fullback, posisi yang sama, back kiri juga. Jadi kita sudah punya dua back kiri fullback yang top, Calvin Verdong dan Dean James. Nah, dua-duanya akan bertarung, teman-teman semua di Eredivisie. Kalau di soal peringkat, Go Ahead Eagles, timnya bagi Dean James ini itu akan berada tuh di peringkat ke-7. Kalau yang Nijmegen itu di peringkat 13. Kalau nggak salah ya, itu yang kita akan lihat nantinya. Dan siapapun pemenang tentunya jangan sampailah kedua pemain ini mengalami masalah cedera seperti Kevin Dix kemarin ketika terlibat duel di Conference League menghadapi Chelsea, dan dia memperkuat Copenhagen kemudian mengalami masalah ya, cedera harus keluar lapangan. Semoga keduanya baik Calvin Verdong dan Dean James yang nantinya ambil sumpah pada hari Senin itu baik-baik saja. Itu harapan kita, karena biar kita bisa menyaksikan keduanya bermain melawan Australia. Nah, Joe Pelupesi di Belgia di kasta kedua sana bersama dengan Lommel akan bertarung juga pada hari Minggu, tapi Minggu dini hari jam 02.00 waktu Indonesia bagian Barat. Lawannya bagi Joe Pelupesi adalah Zulte Waregem di Belgia. Ya, semoga juga bagi Joe Pelupesi bisa bermain mengakhiri laga dengan baik 90 menit. Dia tidak mengalami masalah apapun sehingga dia bisa berangkat untuk pengambilan sumpah. Itu menjadi harapan kita semua. Setelah ambil sumpah, dia bisa bermain bersama dengan tim Indonesia. Karena banyak yang mengatakan bagaimana alih federasi. Alih federasi itu aman. Itu sehari selesai, itu beberapa jam. Selesai seperti Kevin Dix, itu hanya hitungan jam. Itu sudah selesai. Jadi teman-teman nggak perlu untuk ragu. Makanya sekarang kan digeber habis ini untuk menuju ke Australia, ke Sydney. Emil, Dean, dan dengan Joe Pelupesi. Jadi mereka setelah ambil sumpah sudah aman. Apalagi pendaftaran itu kan yang sudah bilang itu tanggal 10. Nggak bergeser. Itu bisa bergeser ke tanggal 13. Nah, sekali lagi Kevin Dix ketika ambil sumpah November tahun lalu, tanggal 8. Teman-teman masih ingat? Pertandingan kita melawan Jepang tanggal 15. Nah, di situ langsung diurus ketika tanggal 8, alih federasinya oke, aman. Dan itu kan hanya rentang 1 minggu. Ya, dan akhirnya dia bisa bermain melawan Jepang. Sama juga dengan ini, kalau tanggal 13 digeser ke tanggal 13, pendaftaran terakhir, 1 minggu kemudian tanggal 20,
bermain melawan Australia di Sydney. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir. Jadi ada yang menanyakan kan tanggal 10 udah selesai bla bla bla, enggak. Itu sudah dihitung dengan matang oleh PSSI, oleh Pak Erik, dan ketika bergeser ke tanggal 13 semua aman. Untuk Ali Federasi dan mereka siap untuk memperkuat tim merah putih kita. Tim Garuda. Ya, itu yang kita inginkan. Oke, itu info dari pengambilan sumpah ya. Kementerian Hukum sudah siap. Pengambilan sumpah mereka bertiga juga akan bertarung di akhir pekan ini di masing-masing klub dan semoga mereka baik-baik saja. Nah, sekarang ada yang menanyakan bagaimana dengan Kevin Dix yang mengalami cedera. Oke. Nah, Kevin Dix merasa bahwa dia mungkin bisa tersedia bermain. Ya, itu feeling dia. Ya, dalam Instagram dia mengatakan bahwa akan ada scan hari ini. Ya, dia akan mendapatkan perawatan, dilihat oleh tim dokter. Scan dia sampai sejauh mana kondisi dia, cedera dia. Karena dia kena engkel kaki kanan ketika coba untuk bertarung dengan Chalobah ya, Trevor Chalobah dari Chelsea di menit 78 kalau nggak salah, dan dia kemudian digantikan ya oleh pelatih mereka yaitu Jakob Nestrup karena untuk menjaga hal-hal yang tidak baik dan dia minta memang harus diganti keluar. Dan Kevin Dix ya ini menarik, enak bagi kita semua, menyatakan bahwa dia merasa lebih enak ya, kondisinya akan lebih enak. Semoga karena sekarang itu kalau itu berarti 13 hari ke depan, kalau di tanggal 7 sekarang ke tanggal 20 ya, jadi 13 hari. Sedangkan tim akan berangkat ke Sydney itu tanggal 16. Semoga ini bisa dilihat oleh Kluivert, bisa mendapatkan laporan info dari tim kedokteran, tim medis Copenhagen yang hari ini akan scan melihat cedera Kevin Dix dan bisa memberitahu ya dia bisa tersedia nggak 1 minggu ke depan. Ya semoga, biasanya kan itu kena di 1 minggu 2 minggu. Ya kalau dia memang udah kena dengan sulit untuk bisa bermain. Tapi semoga 13 hari ke depan, berarti ambil 2 minggu dia aman dan dia tetap dijamin untuk berangkat. Paling tidak kalau nggak main sama Australia mungkin akan tersedia lawan Bahrain. Sehingga namanya masih tetap masuk di dalam list 26 atau 27 pemain yang akan diumumkan oleh Kluivert atau dirilis oleh PSSI. Jadi kita berdoa aja bersama teman-teman semua Kevin Dix cepat sembuh dan hasil scan-nya baik, tidak parah cederanya, karena Kevin Dix memang ingin memperkuat timnas kita menghadapi Australia dan menghadapi Bahrain. Tapi saya pikir kalau dia sembuh pada tanggal 17, 18 tidak perlu dipaksakan. Karena pemulihan ini kan bahaya nantinya untuk dia. Jadi ada Sandy Walsh yang bisa bermain di posisi ini, atau Kluivert bisa memutar otaknya lagi. Dean James bisa dimainkan di posisi kanan dan ada Verdong di kiri. Siapa tahu itu menjadi opsi ya untuk kita lihat dalam pertandingan melawan Australia. Tapi semoga lawan Bahrain Kevin Dix kalau benar-benar udah oke ya cedera dia bisa dimainkan melawan Bahrain. Ya semoga baik-baik saja bagi Kevin Dix dalam pemeriksaan tim medis, dan dia sudah menyatakan di Instagram dia kan bahwa tidak terlalu parah cedera dia. Ya jadi dia bilang dia masih oke untuk bisa berharap bermain bersama dengan timnas Indonesia. Jadi keinginannya luar biasa. Ini oke, nasionalisme yang sangat tinggi yang perlu kita apresiasi untuk Kevin Dix. Tapi fokus dulu lah Kevin Dix dengan cedera dia biar semua bisa berjalan dengan baik di dalam perawatan pemulihan dia. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara. Ciao.